أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li mardatillah, syukran li an'umillah, taqarruban ilallah. Al-mukarramun, para muallimin, para muti'in, para hadirin, as'adakumullah. Wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram, Al-Ustaz Al-Fadil, Bapak Ustaz Nubih bin Amsin, dan para guru-guru yang hadir, Al-Mukarram, Al-Ustaz Subhan Al-Fajri, Al-Ustaz Hasan Syazili, juga Ustaz Abdul Rahman, dan juga Ketua Yayasan Bapak Karmawan. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali hadir di dalam mengikuti rutinitas menghidupkan ilmu-ilmu agama, menambah hasanah keilmuan kita, wawasan keislaman kita. Kita duduk di tempat ini, kembali Allah Ta'ala pertemukan setelah beberapa minggu, mungkin hampir 1 bulan lebih, kita tawakuf, dan kembali Allah Ta'ala gerakan kita kemari. Dan ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Anugerah mahabbah, anugerah ma'rifah, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak orang pengen kayak kita, tetapi mereka belum mendapatkan kesempatan dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur, kita bisa duduk berjamaah, bersilaturahmi. Ini tempat mulia, tempat yang baik. Semoga di tempat inilah kita dijadikan hamba-hamba Allah yang hidupnya selalu baik. Amin. Yang hidupnya selalu mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang mulia, insyaallah. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah sekalian, langsung saja kita lanjutkan hadis yang ke-36. Ya. Hadis yang ke-36 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Buah karya daripada seorang ulama besar, kubar-kubarnya ulama, kubar-kubarnya aulia. Mudah-mudahan gitu ya, kita dapat berkah dari beliau, dapat manfaat dan faidah dari beliau. Dan kita baca ini nas-nas Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Duduk di tempat ini, mudah-mudahan ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab, ada akibat, gitu. Ada sebab, ada akibat. Sebab kita begini istiqomah sampai mati, mudah-mudahan husnul khotimah, gitu. Jadi begitu baik dah. Ya, paham kek, orang paham, saya mau ngaji baik, pengen duduk-duduk sama saudara-saudara saya di majelis ilmu, gitu. Apalagi ini di pagi hari. Jadi kata Nabi, man ghoda li talibil ilm. Siapa orang yang pagi-pagi dia duduk di majelis ilmu,
Shallat 'alaihal malaikah. Malaikat akan memberikan ampunan kepadanya tuh. Jadi malaikat itu meminta kepada Allah, semoga si fulan yang di waktu pagi dia duduk-duduk di majelis ilmu, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan Allah taala berikan keberkahan di dalam hidupnya gitu. Jadi kalau yang namanya berkah cukup udah. Berkah yazidul khair fil khair, ditambahkannya kebaikan di dalam kebaikan, itu berkah namanya. Ada orang yang hidupnya luar biasa hartanya, cuman karena nggak berkah masalah melulu, begitu, nggak ada berkahnya, masalah melulu, kurang melulu. Ini mah dia ngontrak, anaknya 3, mondok, karena berkah hidupnya cukup. Di mana itu berkah? Di majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, berjamaah, bersilaturahmi, duduk dengan saudara-saudara yang muslim. Nah, disitulah keberkahan akan Allah Ta'ala berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fid darani amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga Allah Ta'ala meridhai Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Jadi hadis ini datangnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sejaman dengan Rasulullah, sahabat. Nggak lama, kalau tidak salah hidup 2 atau sampai 3 tahun ngikutin Nabi. Paling banyak mendatangkan hadis-hadis dari Nabi, karena salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi. Hafalannya kuat, ingatannya kuat. Subhanallah, Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat Ashabus Suffah. Jadi Ashabus Suffah itu sahabat-sahabat yang ditampung, ya, ditampung, yang memang keadaan hidupnya susah. Begitulah para sahabat hidupnya, karena sumbernya juga begitu asalnya. Rasulullah hidup sederhana, ya, ada makan, nggak ada puasa. Masya Allah. Bukan mereka nggak mau, ya memang begitu. Semakin merasakan lapar, semakin banyak ibadah, mereka berpedoman semakin nikmat nanti di akhirat Allah berikan. Gitu. Jadi ibarat yang pernah saya sampaikan seperti nyamuk. Filosofinya seperti nyamuk. Nyamuk kalau nggak makan makin hidup dia. Tapi kalau nyamuk makan kita, darah ngesep, sampai gemuk, nggak bisa terbang, mati. Ya, jadi begitulah para sahabat. Semakin mereka susah terhadap dunia, semakin nikmat mereka berkeyakinan akhirat akan Allah Ta'ala berikan. Karena apa? Karena kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan. Ya, apalagi dia berlebih-lebihan mencintai terhadap dunia. Orang kalau udah cinta sama dunia, ya sudah, nggak ada kepedulian kepada sesama. Yang ada dirinya udah nafsi-nafsi, nggak mikirin orang lain. Yang dipikirin buat dirinya aja, sama anak bininya. Orang mau bagaimana kek gitu. Dunianya udah kental. Mau ngamal kalau buat ibadah susah, berat. Kenapa? Karena istidroj. Karena dasarnya dari yang haram. Apalagi dia dapat seperti itu. Tapi kalau giliran buat dunia, jor-joran udah. Orang dunia. Inilah mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba-hamba Allah yang justru dibalik. Ya, dibalik kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, benci terhadap dunia wa bugdu fid dunya
ra'su kulli hasanatin. Kalau benci terhadap dunia, sumber dari segala kebaikan. Kebalikannya begitu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau cinta sama dunia, sumber dari segala kesalahan. Benci sama dunia, sumber dari segala kebaikan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini yang pertama, hadis dari Rasulullah. Beliau menjelaskan, siapa orang yang membebaskan saudaranya yang mukmin dari kesusahan duniawi, ya, kurbatan. Jadi dia membebaskan saudaranya dari kesusahan dunia. Orang kesusahan dia bantu, orang kagak makan dia bantu. Masya Allah. Dalam perkara dunia nih, kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah nanti akan memberikan kepadanya kemudahan, ya. Allah akan jauhkan dia daripada kesusahan di hari kiamat. Orang yang suka membebaskan saudaranya yang muslim di dunia, di akhirat, di hari kiamat, dia akan Allah Ta'ala bebaskan dari kesusahan di hari kiamat. Karena susah-susahnya hari kiamat itu sangat luar biasa, penderitaan kita nanti. Disitulah murkanya Allah Ta'ala. Nah, orang yang suka membebaskan, membantu saudaranya yang muslim, nah, insya Allah nanti di akhirat Allah akan berikan kepadanya kemudahan. Dia akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada saudaranya yang muslim. Orang-orang susah dia bantu, sedekah dah, begitu maksudnya. Ya, sedekah. Nunggunya lama nanti di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tuh. Jadi hari itu nanti di mana anak nggak kenal sama ibu, ibu nggak kenal sama anak, suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami, udah masing-masing, Pak. Jadi dahsyat-dahsyatnya penderitaan adalah di hari kiamat. Susah-susahnya penderitaan kita nanti di hari kiamat. Gelap. Dunia kan kebalik nanti ini di hari kiamat. Jadi bentuk alam akhirat. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, wal akhiratu zulmatun. Jadi alam akhirat itu gelap, gulita. Nggak kayak kita gini enak, terang. Kalau kita ada gelap, bisa kita nyalain lampu. Nggak usah jauh-jauh dah, kita lihat aja. 5 jam aja mati lampu, gelap semua kampung. Enak orang? Orang enak. Nggak enak. Mau ngapa-ngapain susah kita. Masya Allah. Di alam kubur gelap. Di akhirat lebih gelap. Gelapnya luar biasa. Makanya Sayyidina Abu Bakar, wal akhiratu zulmatun wasirajul lahu al amalus salih. Jadi akhirat itu gelap. Dan yang menerangi alam akhirat itu adalah al amalus salih, amal saleh. Termasuk memberikan manfaat kepada saudara yang muslim, membantu, kasih makan, kasih orang yang kehausan, orang-orang yang butuh bantuan kita bantu. Subhanallah. Mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nanti ada jalannya aja tuh, Pak. Ternyata kita nggak nyangka-nyangka di dunia pernah berbagi cuman 1000 perak, kita tulus. Nah, nanti yang 1000 perak itu akan ada perhitungan dari Allah Ta'ala. Itu yang akan meluruskan jalan kita. Tahu-tahu ada sinar aja tuh yang nuntun kita, amal soleh kita. Makanya kudu baik berbuat baik.
Allah nggak bakalan mundur, Allah nggak bakalan ninggalin orang-orang yang berbuat baik, karena sudah janji Allah, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Itu akan dibela oleh Allah Ta'ala. Kalau kita selalu ngebela saudara kita yang muslim, Allah akan bela kita. Kalau kita suka membantu saudara kita yang kesusahan di dunia, insya Allah di akhirat, di hari kiamat terbebas daripada kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Begitu pasti, Pak. Allah itu nggak lupa, Allah nggak tidur, Allah nggak buta, Allah tahu. Masya Allah. Apalagi orang yang hidupnya selalu memberikan kesenangan buat orang lain. Masya Allah. Nah, inilah manhajul qawim namanya. Manhaj yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu. Manhaj saling membantu, tolong menolong. Ya. Kemudian apa dalam Quran dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tabassum, memberikan senyuman kepada saudara yang muslim. Nah, itulah manhaj yang dibawa Nabi. Ya, senyum, membantu, saling menghargai, hormat menghormati. Tuh. Subhanallah. Ya, bersilaturahmi. Nah, itu manhajnya Nabi begitu. Enggak nyalahin. Tuh, enggak nyalahin, enggak ngejelek-ngejelekin, enggak ghibah, apalagi namimah. Itu bukan manhaj Nabi. Itu manhaj Nabi itu saling tolong menolong, kasih sayang sesama. Subhanallah. Manhajul qawim itu manhajnya Nabi, di mana kita selalu duduk bersama saudara yang muslim, termasuk di majelis taklim. Subhanallah. Manjalis janas. Jadi kalau orang yang suka duduk-duduk di majelis ilmu itu, insya Allah dia akan sama dengan orang yang dia duduki itu. Nular kebaikannya, kemuliaannya, keberkahannya. Tuh. Saking kalau Allah Ta'ala buka keutamaan majelis ilmu itu, kan saya pernah sampaikan, keledai, kucing, ayam bakalan datang begini ngaji sama kita, karena Allah tutup. Ada pernah kejadian dulu, ini nyata, di Hadramaut itu, kalau karomah-karomah itu kan memang Allah Ta'ala tampakkan. Hadramaut itu negerinya para wali. Ada majelis taklim kayak begini dah, cuman dihadiri banyak orang. Kemudian di situ ada ulama, ya, orang-orang baik. Karena di majelis taklim itu pasti ada orang yang memang dia berikan kelebihan oleh Allah. Ada orang yang ahli di dalam tahajudnya, ada orang yang ahli di dalam tadarus Al-Qur'annya, ada orang yang ahli di dalam bersodakohnya. Itu. Makanya di situ enaknya kalau kita nyampur sama orang-orang baik. Ada orang yang ahli di dalam berjamaahnya. Gitu. Ada orang yang ahli dalam doanya, ada orang yang ahli di dalam riadohnya, ada orang yang ahli di dalam kepeduliannya kepada sesama. Allah masing-masing berikan. Dari sekian banyaknya orang pasti ada salah satunya di situ. Nah, ketika kita duduk dengan mereka, itulah Allah senang kepada kita. Sampai diceritakan ada bocah gitu ya di sana, dia beli daging sama disuruh ibunya. Kalau bahasa kita, tong beli daging nih 1 kilo ke pasar sana, gitu. Terus dia jalan nih anak ke pasar. Begitu mau pulang, tahu-tahu dilihat ada majelis rame. Nah, ini anak penasaran. Datang nih anak nih, datang ke majelis, dibawa daging ikut ngaji jadinya, gitu. Daging itu, kan daging pernah kan Nabi Muhammad ketika mau diracun. Itu daging sempat ngomong kepada Rasulullah, jangan dimakan hai Muhammad, aku ini sedang diracun. Subhanallah. Datang tuh anak ke majelis, dia duduk aja, daging dipegang gitu. Salah satu ulama
menyampaikan bacaan Fatihah, dia ikut baca Fatihah. Ini daging ikut. Tuh, subhan. Nyambung berkahnya tuh. Kemudian baca salawat, dia ikut itu anak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia pegang itu daging, ikut baca salawat. Sampai begitu selesai, pulang nih anak. Begitu dia pulang, tanya sama ibunya, kemana? Kok lama? Saya tadi mampir dulu bu, ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Akhirnya diambil itu daging, dicuci sama emaknya, direbus. Sampai berjam-jam, orak matang-matang itu daging. Sampai berjam-jam, orang matang-matang itu daging. Mau digoreng, ya bagaimana mau goreng, orang masih mentah. Direbus juga orang bisa. Sampai ini si ibu, dia penasaran. Ada apa ini? Akhirnya dia tanya, punya tetangga Habaib. Habaib orang alim. Begitu datang, ya Habib, ini saya nyuruh anak saya beli daging. Daging dibawa, men saya heran ini daging. Gitu saya mau rebus, kagak matang-matang. Ini daging tadi anak saya mampir ke majelis ilmu. Dijawab, ya singkat aja. Ya itulah menandakan orang kalau yang hadir ke majelis ilmu, isyarahnya seperti itu, isyarahnya. Artinya, jasadnya itu tidak akan tersentuh dari santapan-santapan makhluk-makhluk yang ada di dalam perut bumi, Pak, insya Allah. Amin apa? Serius amat ini duduknya pada. Serius banget, susu banget. Sampai begitu, insya Allah nggak bakalan tersentuh dari api nerakanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena majelis taklim itu taman surga. Yang nyuruh kita ngaji Rasulullah. Kata Nabi kan begini, iza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, ini taman surga yang ada, jangan ditinggal. Kalau jasad mau aman di alam kubur, ngaji, datang, kunjungi, kata Nabi. Farta'u, kata Nabi. Datengin, kunjungin, kata Nabi. Nabi bakalan tanggung jawab, Pak. Subhanallah. Tuh, duduk baik, duduk aja udah duduk. Mau paham kek, mau enggak. Ya bagaimana mau paham, umur udah 60. Mata ada orang awas melihat juga. Mau nulis tangan geget bagaimana? Iya. Orang bisa udah duduk baik, duduk. Duduk aja udah duduk. Duduk doang. Kan tadi Ustaz Subhan dia bilang tuh. 1000 lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Apanya? Afdalu min sholati alfi rakaatin wa syuhudu alfi janazatin wa iyadatu alfi maridin. Tuh. Orang yang duduk di majlis, cuman duduk doang, duduk doang, paham mau kagak paham, mau duduk baik udah. Saya melihat pengen husnul khotimah, ya Allah, sampai mati ngaji. Begitu baik. Orang punya amalan, kita orang punya kan. Amalan kita udah kagak bisa khusyuk, udah berantakan semua. Saya mah pengen duduk-duduk sama saudara saya. Pengen silaturahmi, berkunjung, mengundang rahmat Allah biar turun. Begini baik udah, Masya Allah. Nikmat, makanya bersyukur Pak kita kepada Allah. Di akhir zaman ini masih dipilih oleh Allah. Banyak orang pengen kayak kita, Allah nggak mau. Allah nggak mau. Banyak orang yang masih pada ahli maksiat. Ini kita syukurin, jangan kita kufuri. Nikmat dari Allah Ta'ala. Majlis taklim itu subhanallah, luar biasa keistimewaannya, subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, jadi kembali ya, kita memberikan manfaat kepada sesama, tolong menolong. Insya Allah suka memberikan kebebasan, artinya membantu kesusahan orang lain. Di akhirat, di hari kiamat, Allah akan jaga dia dari kesusahan yang menimpa di dalam dirinya. Ya, termasuk sedekah ini namanya juga, ya. Sedekah. Bahkan dalam hadis dikatakan kullu mri'in fi zilli shadaqatihi hatta yufda bainan nas. Nah, itu Nabi sabdakan, setiap seseorang itu nanti dia akan dinaungi dengan sedekahnya nanti di hari kiamat. Tuh. Akan dinaungi dengan sedekahnya.
hatta yufda bainan nas, sampai selesai semua manusia dihisab oleh Allah Ta'ala. Jadi zaman Nabi Adam satu-satu Pak dihisab. Masya Allah, Masya Allah. Kan bukan jutaan lagi, bukan ratusan juta, bermiliar-miliar orang nungguin ngantri dihisab oleh Allah Ta'ala. Allah. Ya di situ dah penderitaan, kesengsaraan, kesusahan udah akan kita rasakan. Masya Allah. Nah, kalau di dunia orang hidupnya nyari dunia, begitu aja udah ketawa, cekakak cekikik, cekakak cekikik. Ngaji orang, bayang orang, bagaimana coba? Dahsyatnya penderitaan nanti di hari kiamat. Bukan tahunan, bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun kita nunggu. Ribuan tahun kata Nabi kita nunggu dihisab. Baru hisab doang. Insya Allah. Belum nanti di mizan, ditimbang satu-satu. Gimana coba? Insya Allah. Belum lagi nanti di Telaga Hud, belum lagi di Mahsyar, belum lagi di Siratal Mustaqim. La haula wala quwata illa billah. Lama. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun kita nungguin satu-satu. Dari zaman Nabi Adam. Coba. Masya Allah. Jelas ini hak dari Allah Ta'ala. Cuman kalau orang yang hidup di dunia dia selalu mengutamakan Allah, Allah pasti akan mengutamakan dia. Gitu. Di dunia dia selalu meneladani Nabi, mengutamakan Nabi. Di akhirat, di alam kubur pasti akan dibela sama Nabi. Begitu. La haula wala quwata illa billah. Lama kita nungguin. Jadi kebaikan-kebaikan itulah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan sedekah, berbentuk sedekah, naungan kepada kita. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa orang yang memberikan kemudahan atas kesulitan saudaranya di dunia wal akhirah, Allah akan berikan kepadanya kemudahan tuh. Kalau orang yang suka memberikan kemudahan atas kesulitan saudaranya, Allah akan mudahkan tuh kepadanya apa? Dunia dan akhiratnya. La ilaha illallah. Menyenengin orang, ngebantu orang, senyum aja, tabasum aja itu. Tabasum sudah sedekah, sedekah namanya. Dia berikan kemudahan untuk saudaranya lagi kesulitan, dia bantu. Lagi kelilit utang, dia bantu. Masya Allah. Maka Allah akan mudahkan kepadanya dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kemudian dilanjutkan lagi sama Nabi, siapa orang yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutup aibnya fid dunya wal akhirah. Tuh. Orang kalau yang nggak menggunjing orang, nggak menghujat orang, nggak menghina orang, apalagi dia jaga, dia tahu saudaranya salah, cuman dia diam baik. Ini makan kita kagak, orang udah mati masih diomongin baik kejelekannya. Bagaimana? Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, kata Nabi. Sebutin kalau orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, sebutin yang baik-baiknya, kata Nabi. Jangan ngomongin kejelekan-kejelekannya. Dibuka semua, na'udzubillah. Makanya orang kalau yang suka buka aib saudaranya, Allah pasti akan buka tuh aibnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia Allah akan buka tuh, celakakan dia. Ini kan sekarang kalau yang terjadi di medsos begitu kan, udah saling hujat, saling menyalahkan, la haula wala quwata illa billah. Itulah kondisi akhir zaman. Jadi yang nggak senang dengan kondisi umat Islam akur, banyak orang-orang yang nggak senang melihat umat Islam itu akur, umat Islam itu damai,
umat itu saling bersilaturahmi. Jadi dia cari kelemahan-kelemahannya. Ya Allah. Nah, makanya kita kudu banyak tabayun, kudu banyak pelajari dulu. Yang di medsos jangan langsung main telan bae, Pak. Ada berita, ada apa, pelajarin dulu. Pelajarin dulu. Jangan langsung disebar, sebar lagi, jangan. Teliti dulu, teliti dulu. Kita ini orang Islam, Nabi sudah ngajarin begitu. Jangan langsung menjustis. Ya apa menjustis ya? Menghakimi ya? Iya, nggak boleh. Kudu tajam sangkaan kita kepada saudara yang muslim. Jangan, Pak. Nah, itulah para wali begitu. Sehingga mereka mempunyai maqam al-arif billah. Kenapa? Karena ketajaman sangkaan mereka kepada orang lain. Dan kedermawanan hati mereka. Bukan hanya dengan kepada orang saja. Kepada binatang-binatang pun mereka luar biasa dermawannya. Dengan binatang saja makhluk Allah mereka dermawan, apalagi kepada sesama manusia. Subhanallah. Kita lihat sejarah Imam Syibli lah. Imam Syibli itu kan namanya kalau nggak salah Abu Bakar Dalaf bin Jahdar kalau nggak salah itu. Jadi yang hidup di zaman Imam Junaid al-Baghdadi. Hidup itu di tahun 334 Hijriah. Berarti sudah 1100 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini kan 1444. Seorang ulama besar, wali besar. Sampai diceritakan, Pak, Imam Syibli itu keangkat beliau mempunyai maqam kewalian yang begitu tinggi. Pernah suatu ketika beliau mau sholat subuh, dia lihat ada kucing kedinginan, Pak. Kucing, apa sih kucing? Sembahyang juga ora, tuh, ngaji juga ora. Dilihat lagi mau sholat, subuh kan dingin kalau lagi waktunya dingin di Baghdad itu. Dia lihat kucing kedinginan, timbul rasa Imam Syibli kepada makhluk Allah itu. Sedih Imam Syibli, ya Allah itu kucing kedinginan, bagaimana aku manusia? Nggak ada yang bisa nolong itu kucing. Yang dilihat sama Imam Syibli, ya Allah. Akhirnya diambil itu sama Imam Syibli, Pak. Kedermawanan hatinya ini sangat luar biasa. Diusap itu kucing sampai hangat, diambil, dipeluk, dibuntel pakai jubahnya itu. Masya Allah. Sampai kehangatan itu kucing merasa nyaman dipeluk sama Imam Syibli. Pada hari itu juga Allah Ta'ala berikan rahmat kepada Imam Syibli. Allah ampunkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Imam Syibli. Bersih, Pak. Sampai beliau mempunyai maqam kubarul aulia. Pembesarnya para wali yang mempunyai maqam arifin. Maqam ma'rifat yang luar biasa. Ini makan kita kagak. Bawa ikan kembung doang. Bawa ikan kembung. Diambil sama kucing. Berhari-hari kita kesal sama kucing. Beruber itu kucing. Coba. Mana, Pak? Iya kan ya? Saya ini mah. Ya, kadang kita lagi makan nih sama ikan. Kucing di bawah udah meong. Kita makan baik, makan. Ditendang. La haula wala quwata illa billah. Coba. Kalau kita dermawan, kita makan kucing lapar, meong-meong. Makan bareng sama kucing. Betul nggak kira-kira ya? Iya, Pak. Mana kedermawanan hati kita di situ? Ini yang ngebentuk. Begitulah dengan Rasulullah begitu. Rasulullah, subhanallah. Jadi kedermawanan hati. Orang tegaan gitu bawaannya gitu. Orang tegaan sama orang, sama binatang aja kagak tega, apalagi sama orang lain. Subhanallah. Nah kalau kita sudah ngebentuk hati begitu tuh, waduh, insya Allah qalbun salim. Hatinya hati yang alim. Ya, hati yang alim. Oh, pilihan Allah, Pak. Nggak semua orang dapat itu, Pak. Nggak semua. Makanya kalau ini kita iseng-iseng jalan pagi-pagi, habis sholat subuh, baca Quran, habis isyraq, habis zikir, semua selesai, jalan dah. Kita keluar kemana baik kita jalan. Nah itu pasti kita akan menemukan tuh. Kita menemukan orang-orang yang aneh, maksudnya yang memang kondisinya
sangat memprihatinkan. Butuh uluran tangan kita sebenarnya. Coba kita keluar, kita lihat tukang sampah, tukang yang nyapu-nyapu. Dari subuh dia udah berangkat, makan juga belum, apa belum. Kan kalau kita beli nasi uduk satu, dimakan girang orang kira-kira dia. Tuh, Pak. Coba dah. Kita kasih makan. Bu, ini, oh makasih Pak, makasih. Masya Allah. Diterima kasihnya itu Pak. Apalagi dia ibadah, dia tulus. Subhanallah. Nah itu yang begitu-begitu tuh nanti di akhirat. Subhanallah yang kita nggak tahu dah. Ya. Waman apa tadi ya? Jadi orang kalau yang suka fi'aunil abdi, orang yang suka menolong hambanya, orang yang menolong sesama hamba maksudnya ya. Ini dia keterangannya makanal abdu fi'auni akhi. Jadi orang kalau yang selalu menolong saudaranya, ya insya Allah dia akan selalu ditolong. Allah akan tolong dia, Allah akan angkat derajatnya dia itu. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu ta'ala bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa orang yang menuju jalan kemudahan untuk menuntut ilmu, tariq, kata Sayyidina Ali, kanatil jannah fi talabi. Ini kan hadis Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, menantu Rasulullah. Pintunya gudangnya ilmu. Karena Nabi kan gudangnya. Pintunya ada di Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, orang kalau yang menuntut ilmu itu, hakikat yang dia tuntut itu adalah surganya Allah Ta'ala. Orang yang menuntut maksiat, hakikat yang dia tuntut itu adalah nerakanya Allah Ta'ala. Dia sedang memburu nerakanya Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang tukang ngaji, yang suka hadir di majelis ilmu, hakikat yang dia tuntut itu, kata Sayyidina Ali, dia sedang menuntut surganya Allah Ta'ala. Makanya matinya, kata Nabi udah tinggal dua pilih. Mata syahidan taqiyah. Orang kalau yang menuntut ilmu itu, terus dia hadir ke majelis ilmu, ke taman surga, pilih dah dua. Mau mati syahid apa mau mati dalam keadaan bertakwa. Nggak ada jeleknya itu. Subhanallah. Makanya kita kudu ikrar udah. Makanya mau ngaji baik udah ngaji. Duduk aja udah. Paham wala paham. Baca Fatihah ngikut, baca Fatihah. Baca sholawat, baca sholawat. Berdoa, angkat tangan berdoa. Subhanallah. Jadi Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Makanya bingkisan dari majlis taklim itu kata Nabi adalah al-jannah. Gak gampang Pak, gak mudah. Adalah surganya Allah Ta'ala. Butuh ketulusan, butuh keikhlasan, butuh kesabaran, butuh ketahanan, butuh keistiqomahan. Orang kalau yang ke majlis taklim itu, jangan ntar ngaji, ntar enggak. Enggak lama, enggak datang lagi ngaji. Karena Allah tahu itu. Siapa yang benar-benar tulus ketika dia tuntut. Tuh, Allah enggak ada lupa, ya. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah dikumpulkan kaum itu di suatu rumah min buyutillah, dari rumahnya Allah Ta'ala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Jadi mereka itu membaca kalamullah, tadarus tuh ya, tadarus di antara mereka baca Quran. Jadi afdolul zikir itu, afdolnya zikir ya baca Quran. Utama-utamanya zikir baca Quran. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam hadis afdolul kalam kalamullah, bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bukan. Tapi Nabi katakan yang paling utama di antara kalam-kalam itu adalah kalamullah. Wa afdalu ba'duha, dan setelah kalamullah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang tadarus Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, subhanallah, itu anugerah dari Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Allah perintahkan baca ke salat, Quran dulu kan disuruh baca. Baca Quran sehari 2 hari.
Ini orang yang menghubungkan dengan Quran sampai akhir hayat, jaminan dari Allah Ta'ala. Allah akan jaga jiwa dan raganya. Jasadnya, insya Allah, Allah akan amankan dari makhluk-makhluk yang ada di dalam perut bumi. Ini terbukti di dunia, Pak. Pernah cerita guru kepada kita, guru cerita kepada kita. Di daerah Pasar Minggu, kalau tidak salah itu ada penggusuran. Dulu ya, penggusuran. Itu begitu digusur, karena ada mau bikin apa gitu ya. Kemudian diangkat tuh. Pindahin. Boleh, darurat masalahnya. Kemudian ada salah satu kuburan, begitu digali, diangkat, jasadnya utuh. Utuh. Kain kapan tuh nggak sobek. Kain kapannya nggak sobek, jasad. Ternyata itu wadon, perempuan, masih perawan. Selidik demi selidik, ternyata ini wadon, dia seneng banget baca Quran waktu hidupnya. Ilmu udah punya, bukan ahli ibadah dalam hal nggak ada, cuman baca Quran doang kerjaannya. Tuh ditanya, ini ditanya begitu. Dan kebetulan bapaknya sebagai pengajar Al-Quran, guru Quran. Jadi ini anak setiap hari dia baca Quran. Cuman umurnya nggak panjang, belum nikah, dia sudah meninggal. Subhanallah. Jasadnya Allah amankan tuh. Orang yang selalu tadarus Al-Quran. Bahkan Nabi kan bilang, arba'u nafarin, 4 kelompok yang dirindukan surganya Allah Ta'ala itu kan. Di antaranya adalah talil Quran. Surga rindu, kangen sama orang yang selalu membaca Al-Quran. Talil Quran, bukan hafizil Quran, bukan orang yang hafiz Quran, tetapi yang dirindukan surga itu adalah orang yang istiqomah setiap hari dia baca Quran. Itu yang dirindukan surganya Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi zikir yang paling bahasa kita nih top margotop dah begitu. Top margotop. Ya, namanya top margotop. Baca Quran. Jangan ada lagi. Banyak orang yang zikir ratusan ribu. Quran lewat nggak dibaca-baca. Bagaimana? Itu namanya jadi keblinger jadinya. Biar bagaimanapun Quran baca. Nah ini yang dikatakan sebagai hamba Allah yang Rabbani. Tuh. Makanya kemarin kan Ramadan selesai. Jangan selesai semua. Bahkan dikatakan oleh ulama, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Tuh. Ini orang-orang salaf tuh. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang Rabbani. Jangan jadi hamba Allah yang Ramadani. Maksudnya apa? Yang Rabbani, yang selalu patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, beramal soleh sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tuh. Ai al-maut. Sembah Allah sampai datang kepada kalian yakin. Apa tuh? Mati. Berarti baca Quran terus, sedekah terus, tahajud terus, duha terus, tuh. Ngaji terus. Jadi kalau yang dikatakan Ramadhani, jadi hamba Allah yang Ramadan, Quran dibaca ya Ramadan doang. Salat Ramadan doang. Sedekahnya Ramadan doang. Selesai Ramadan, selesai semua udah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Inilah mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang Rabbani. Yang Rabbani, ibadah terus, sembah Allah. Ya, dengan bertakwa semampunya kita, bertakwa dengan semampunya kita. Nah inilah ya Nabi katakan, maksudnya begitu. Jadi baca Quran tuh kitabullah dan tadarus wa yatadarasunahu bainahum. Jadi udah paling baik-baiknya itu adalah tadarus Al-Quran, zikir itu. Illa nazalat alaihimus sakinatu. Oh subhanallah, sampai kecuali Allah, ya Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka ketentraman. Tuh. Ini udah Nabi yang bilang ketenangan. Insya Allah bagaimanapun orang kalau yang baca Quran akan tenang hidupnya.
Insya Allah. Kalau di hidup udah tenang, senang Allah pasti. Tapi kalau orang yang semata-mata nyari senang, belum tentu tenang hidupnya. Begitu. Tenang bagaimana? Baca Quran. Baca Quran. Selembar, 2 lembar, baca Quran. Pokoknya bagaimanapun juga. Baca. Karena kalau ulama memerintahkan, ya minim-minimnya itu sehari 100 ayat. 100 ayat. Ya, cuma dapat 2 lembar, 3 lembar, ya udah nggak apa-apa daripada orang sama sekali. Ya, nggak ada apa-apa. Ya, tapi subhanallah, itulah anugerah dari Allah Ta'ala kalau kita ini masih membaca Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat tuh. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi, Pak. Loh, Masya Allah. Berpatroli. Kita lagi baca Quran nih, tahu-tahu dia mampir malaikat. Ditengokin kita malaikat. Jadi ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah berpatroli. Jadi bukan polisi doang, patroli. Ntar kalau bis patroli nih polisi, kadang-kadang dia lapar, dia mampir dulu ke warung. Kan malaikat juga begitu, sama. Ada yang tadarus Al-Quran, tulus itu si hamba, sabar, mampir malaikat. Allah berikan ketenangan tuh, subhanallah. Wa zakarahum fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan Allah akan sebutkan di antara orang-orang yang ada di sekitar Allah Ta'ala. Disebutin tuh. Ya baca Quran. Allah sebut di antara para malaikat-malaikatnya tuh. Subhanallah. Orang kalau yang tadarus Al-Quran, Allah akan sebut tuh namanya di samping atau di dekat apa namanya? Malaikat. Nah, itu ya. Ya tempat Allah Ta'ala dekat dengan para malaikatnya. Apalagi dia baca Quran untuk menjaga syahwatnya. Anta indi kabak di malaikati, kata Allah. Engkau dan aku begitu dekat. Laksana dekatnya aku dengan para malaikatku. Subhanallah. Ya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan siapa orang yang batta'a itu kurang sempurna imannya, atau lambat, ya, dia lambat imannya, maka akan terlepas daripada nasabnya. Jadi kurang begitu sempurna juga nasabnya. Nah inilah ya, jadi hadis yang ke-36 mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita ketika Rasulullah sabdakan seperti ini. Jadi terpacu kita untuk menjadi hamba Allah atau umat Rasulullah yang selalu memberikan kepedulian kepada sesama, yang suka membantu, suka memberikan beban penderitaan orang lain, ya, bukan malah kebalik, ya, bukan malah kebalik. Orang susah dia bantu, orang kena musibah dia bantu, ya, subhanallah. Orang yang selalu menutupi aib saudaranya, nggak pernah ngomongin orang, nggak ngejelekin orang, subhanallah. Ya, inilah orang-orang yang seperti inilah nanti yang bakalan mendapatkan prioritas dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak nanti. Cukup ya saja. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yakmal mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Salatan takunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'a wa fahman zakiya wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin haqqal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin bi butul arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa zurriyyatina wa talamizana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dayan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya lebih kurangnya Pak. Halallahu wa iyyakum bisubul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.